Selamat siang, hari ini hari Selasa 17 Juni 2025. Kami dari Awal Laptop akan melakukan pengetesan box panel PLTS hybrid 1000 watt 12 volt. Ini pesanan dari saudara Nadifa Kaizuran Sasi di Tangerang, Banten. Untuk tampilan depannya seperti ini ya. Indikator input PLN, indikator input PLTS, ini ada wattmeter, baterai capacity, dan selektor untuk modenya. Untuk modenya ada 3, yang pertama auto, kemudian PLN, dan PLTS. Kami jelaskan dulu untuk modenya. Yang pertama mode auto. Untuk mode auto ini secara hybrid ya, artinya bergantian nanti antara PLN dan PLTS. Tetapi pada mode auto prioritasnya adalah PLTS. Jadi output nanti atau beban akan ditanggung oleh PLTS selama baterai mencukupi, yaitu ketika baterai di bawah 30% dari kapasitasnya kurang lebih pada tegangan 11,3 volt, maka inverter akan dimatikan dan beban atau output akan berpindah ke PLN-nya. Nah, ketika nanti baterai terisi kembali dari charging dari panel surya, terisi kembali sampai di atas 80% dari kapasitasnya atau pada tegangan 13 volt, maka inverter akan dinyalakan kembali, PLTS akan dinyalakan secara otomatis, dan beban atau output akan berpindah ke PLTS secara otomatis, seperti itu. Itu untuk mode auto. Kemudian untuk mode PLN adalah sebaliknya, di mana outputnya terus-menerus menggunakan PLN, dan PLTS atau inverter akan standby on untuk membackup apabila nanti sewaktu-waktu listrik PLN padam. Jadi ketika listrik PLN padam, akan otomatis switch ke PLTS secara otomatis tanpa ada jeda perpindahan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mode PLTS. Mode PLTS ini terus-menerus menggunakan PLTS. Sampai 0% baterainya habis ya. Jadi ini tidak ada perpindahan ke PLN. Jadi PLTS akan digunakan terus sampai 0% tanpa ada pembatasan baterai seperti yang mode auto tadi. Seperti itu. Baik. Kita lihat di bagian dalam. Inverter 1000 watt 12 volt sesuai. Kemudian di bagian bawah sini ada 2 terminal di sebelah kanan untuk baterai dan panel surya. Baterai dan panel surya ini pemasangan sama ya, tidak boleh terbalik. Plus atau positif di sebelah kiri, minus atau negatif di sebelah kanan. Menggunakan sistem 12 volt DC, pemasangan tidak boleh terbalik dengan sistem 12 volt DC. Kemudian di sebelah kanan ada input dan output. Input nanti yang dihubungkan dengan input dari PLN, dan output nanti yang dihubungkan dengan beban atau instalasi listrik di rumah. Kemudian di sini ada 3 buah MCB. Yang paling kiri adalah MCB untuk baterai, MCB untuk PV atau panel surya, dan MCB untuk output. Nah, nanti untuk menyalakan berurutan ya, dari MCB baterai dulu naik, kemudian MCB PV, baru outputnya. Kemudian untuk mematikan silakan nanti, tetapi untuk PV dan baterai sebaiknya berurutan ya nanti. Jadi menyalakan baterai lalu PV, mematikan PV baru baterai. Di kedua ini diusahakan berurutan menyalakannya. Oke, untuk baterai sekarang 12 volt. Langsung saja kita naikkan MCB baterai. Sebentar ya, ini kami naikkan dulu tegangannya 13 volt. Nah, kita ulangi sekali lagi. Ketika MCB baterai dinaikkan seperti ini. Oke, sekali lagi ya, saya ulangi. Kita lihat di sini. Nah, indikator LED yang kedua atau sebelah kiri ini menyala, artinya inverter sudah siap digunakan atau PLTS sudah siap digunakan. Dan indikator hijau di sini menyala ya. Kalau di sini merah artinya ada trouble di inverternya. Kita lihat di bagian depan. Nah, indikator PLTS sudah menyala. Kita naikkan MCB output.
MCB output naik. Kita lihat di sini untuk SCC normal ya. MCB output sudah naik. Kita lihat di sini. Paling atas sebelah kiri warna biru adalah tegangan outputnya 230 volt normal ya, 52 watt. Di bawahnya yang warna kuning. Nah, untuk output saat ini kami hubungkan dengan kipas ya sebagai bebannya. Ini kipasnya. Kipasnya ini sebagai beban. Jadi yang paling kiri sebelah atas paling kiri itu adalah tegangannya, di bawahnya adalah daya yang digunakan saat ini 52 watt. Ini untuk sensor suhu kami pasangkan dulu. Nah, di bawahnya ini yang 34 ini adalah suhu terukur di dalam ruang box panel. Kemudian di sebelah kanan paling atas warna merah itu adalah arus, di bawahnya adalah timer, bawah lagi adalah power factor dan total konsumsi daya. Oke. Saat ini menggunakan mode auto, kita coba berikan input PLN. Input PLN sudah masuk ya. Kita coba turunkan tegangannya. Tegangan kita simulasikan saat ini PLTS. Oh ya, sebelumnya output PLTS kita lihat tegangannya 229 volt ya. Kita coba switch ke PLN. Nah, kalau kita lihat di tegangan PLN lebih rendah ya. Ini PLTS dan ini PLN. Nah, seperti itu. Oke, sekarang mode auto, output ditanggung oleh PLTS. Tegangan kita turunkan, kita asumsikan baterai sudah berkurang ya karena pemakaian. Nanti di bawah 30% atau di bawah 11,3 volt ya, atau di bawah 30% dari kapasitasnya. Nah, itu tadi. Inverter akan dimatikan seperti ini. Dan beban akan berpindah langsung dengan PLN secara otomatis ya, seperti itu. Nah, ketika nanti baterai charging atau terisi sampai tegangan 13 volt atau kurang lebih 80%, di atas 80% dari kapasitasnya, maka inverter akan dinyalakan kembali. Kita naikkan dulu. Nah, sudah. PLTS sudah menyala, otomatis beban berpindah ke PLTS ya. Outputnya, maksudnya output berpindah ke PLTS secara otomatis. Nah, seperti itu untuk auto. Kita coba untuk mode PLN. Outputnya adalah PLN. Nah, kita juga bisa lihat di sini. Nah, ini indikator warna merah yang bawah ini di relay ini menyala ya. Kita coba ke auto lagi. Pada mode auto atau mode PLTS ini akan mati. Ketika mode PLN ini akan menyala. Jadi ini bisa juga sebagai indikator bahwa kita sedang menggunakan listrik dari PLN saat ini. Nah, pada saat menggunakan mode PLN, output adalah PLN. Oke, dan inverter atau PLTS akan standby on seperti ini. Jadi sewaktu-waktu listrik PLN padam akan otomatis membackup ya inverternya. Kita matikan untuk PLN-nya. PLN mati, otomatis berpindah ke PLTS. Beban tetap menyala. Seperti itu. Nah, kita coba turunkan. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini, kemudian baterainya habis ya, pastinya ketika digunakan tentu baterai akan habis. Nah, seperti ini. Di bawah 30% dari kapasitasnya. Nah, otomatis output sudah tidak ada lagi. Jadi kondisi misal ini digunakan di rumah kondisi gelap ya sekarang. Ketika dalam keadaan darurat atau dalam keadaan butuh penerangan segera, kita bisa switch ke PLTS seperti ini. Nah, ini kami sarankan untuk digunakan dalam keadaan darurat saja, karena nanti tidak ada untuk proteksi baterainya, batas bawah baterainya, jadi nanti baterai akan dikuras sampai 0%. Seperti itu. Oke, kita kembalikan ke mode PLN lagi. Kita naikkan dulu baterainya. Oke, sudah. Saat ini masih menggunakan PLTS ya outputnya, karena diasumsikan listrik PLN masih padam. Kita nyalakan listrik PLN. Nah,
listrik PLN masuk, otomatis langsung berpindah PLN kembali. Oke, untuk ketiga mode normal ya, mode auto, mode PLN, PLTS semua dalam keadaan baik, normal, dan siap untuk digunakan. Jadi kami pastikan sebelum dikirim, pop panel PLTS hybrid pesanan dari Saudara Nadifa Kaizuransasi di Tangerang, Banten, semua dalam keadaan baik dan siap untuk dikirim. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.